Ada satu hal yang gue salah nih tentang Intel Core Ultra, dimana waktu gue review CPU ini tuh gue tes dengan RAM yang standar-standar aja. Tapi ternyata CPU ini tuh butuh banget dengan RAM yang punya speed kencang dan juga timing yang ketat. Bisa lihat di sini tuh contohnya dimana ketika Core Ultra gue pasangkan pada RAM dengan spesifikasi yang cukup oke, itu ternyata performanya baru bisa keluar tuh performa asli dari si Intel Core Ultra 7265K. Ini beda performanya signifikan banget, udah kayak overclocking CPU-nya sendiri. Dan di sini tuh menariknya kita nggak perlu pakai RAM QDIMM atau RAM clock driver yang punya harga cukup mahal ya. Atau di sini pakai RAM dengan speed mega transfer per second yang bombastis nih kayak di atas 8000. Di sini tuh kita cukup pakai RAM DDR5 standar aja asalkan punya speed dan timing yang tepat nih untuk si Intel Core Ultra. Dan harga RAM yang gue gunakan di sini tuh cukup terjangkau mulai dari 1,5 jutaan aja. Ya, ini dia RAM Kingbank DDR5 Dark Shoreblade RGB. Ini adalah brand penantang baru di market Indonesia, tapi sebenarnya mereka udah cukup sepuh di China sana. Beberapa model RAM-nya juga udah masuk list QVL seperti dari ROG dan MSI, jadi ya ini cukup trusted lah layaknya brand internasional lainnya. Kingbank sendiri sebetulnya punya produk SSD juga, tapi ini belum masuk resmi nih ke Indonesia. Jadi yang resmi masuk itu hanya produk-produk RAM-nya aja, walau sih tidak semua serinya juga. Nah, varian RAM Shoreblade RGB ini punya heatsink yang low profile, jadi bersahabat nih dengan pengguna air cooler. Tapi di sini heatsinknya bukan sembarang heatsink, karena di sini punya ketebalan yang tebal banget nih, sekitar 2 mm. Dan terbukti di sini secara bobot dia di sini cukup berat dibanding RAM lainnya. Dan untuk estetika tentunya RAM ini juga sudah dilengkapi dengan RGB LED yang bisa sinkron dengan berbagai software RGB motherboard. RAM yang gue pegang di sini tuh punya kapasitas 2x16 GB dan punya speed di sini tuh mencapai 6800 mega transfer per second. Dan ternyata di sini tuh timingnya cukup ketat nih untuk speed segini. Di sini juga ada varian 6400 mega transfer per second dan juga kapasitas 2x32 GB. Menurut official webnya dia tuh pakai IC dari SK Hynix A-Die dan di sini tuh punya dual profile baik Intel XMP maupun AMD Expo. Walau begitu di sini perlu dicatat kalau RAM ini tuh punya speed yang tergolong cukup tinggi ya, mencapai 6800 mega transfer per second. Jadi tidak dianjurkan untuk memasang RAM ini pada platform Ryzen karena dia RAM-nya ini perlu CPU dengan memori controller yang cukup kencang supaya RAM-nya bisa berjalan sesuai spesifikasi. Dan saat ini tuh hanya CPU Intel saja yang memiliki kemampuan memori controller yang cukup kencang dibandingkan CPU Ryzen. Nah, di sini gue makanya akan tes pada CPU Intel Core Ultra 7265K sekaligus melihat kembali performanya jika CPU ini di pair dengan RAM yang cukup oke nih. Dan untuk motherboard gue akan pakai ROG Strix B860i Gaming Wi-Fi, motherboard mini ITX yang cukup high quality dan dia juga punya 2 slot RAM aja, yang tentu ini lebih potensial untuk mendapatkan overclocking RAM yang lebih maksimal. Walaupun begitu, gua hanya akan menguji profil XMP dari RAM Kingbank ini aja dan dibandingkan juga dengan RAM dengan profil XMP berbeda. Selengkapnya bisa lihat spesifikasi sistem yang akan gua gunakan di sini. Pertama seperti biasa, mari kita lihat dulu hasil tes AIDA 64. Nah, di sini bisa dilihat speed RAM ini tuh mampu mempengaruhi kemampuan copy yang makin kencang dan timing yang makin ketat di sini tuh bisa kasih latensi yang semakin rendah. Nah, seperti biasa, efek nyatanya apa sih dari RAM kencang ini? Tentu pada hal-hal productivity pun, RAM kencang bisa kasih performa yang benar-benar signifikan. Apalagi kalau udah masuk ke ranah workload AI. Khususnya di sini tuh large language model itu benar-benar signifikan banget ternyata kasih peningkatannya. Dan jika dihitung persentase perbedaan performa cuman gara-gara perkara RAM aja dia tuh bisa kasih peningkatan mencapai 35%. Itu sih gede banget nih, udah kayak ganti CPU baru. Nah, buat kalian yang pakai PC buat gaming, RAM juga ngaruh banget nih sama performa. Dan gak cuma game-game kompetitif aja, game berat single player juga kasih pengaruh nih. Yang di sini gua tes pada resolusi 1080p dan juga pakai settingan grafis rata kanan.
Nah, dari persentase perbedaan performanya dapat dilihat pada native 1080p peningkatannya bisa mencapai 16%. Dan jika menggunakan upscaling bisa meningkat lebih tinggi lagi hingga 20%. Karena ya semakin rendah resolusi, semakin CPU bound juga skenario game yang akan dimainkan. Sehingga ya akan semakin sensitif juga sama kecepatan RAM. Ya, jadi dari pengetesan tadi gue tidak menyangka ya kalau si Intel Core Ultra ini tuh pengaruhnya cukup signifikan banget terhadap RAM yang digunakan. Yang perasaan dulu kalau gue tes RAM kencang ya pada CPU Intel Raptor Lake itu pengaruhnya nggak sesignifikan ini nih. So di sini tuh kayaknya jangan menyepelekan nih RAM apa yang akan kalian gunakan jika pingin menggunakan CPU Intel Core Ultra. Dan mungkin juga seharusnya sih gue pakai RAM kayak Kingbank ini ya saat gue review si Intel Core Ultra 7265K ini. Ya mungkin kalau gue pakai RAM seperti ini bisa mendapatkan perspektif berbeda karena ya harusnya sih performanya si Core Ultra 7 ini jadi jauh lebih keluar nih dibandingkan review gue sebelumnya. Anyway, sekali lagi di sini gue bukan menggunakan RAM QDIMM atau RAM clock driver yang emang khusus dihadirkan untuk si Intel Core Ultra. Melainkan di sini gue hanya menggunakan RAM DDR5 biasa aja. Ya pokoknya ya karena ini RAM DDR5 biasa, secara harga tentu ini cukup terjangkau dan bahkan untuk RAM Kingbank sendiri dia cukup kompetitif ya dibandingkan RAM DDR5 lain. Seperti di sini gue temukan RAM DDR5 Kingbank yang punya speed 7600 MB transfer per second itu dijual enggak sampai 2 juta dan itu cukup oke banget loh untuk spesifikasi seperti itu dijual dengan harga segitu. Ya paling sih di sini yang agak disayangkan RAM Kingbank ini tuh punya voltase mencapai 1,5 volt. Yang mana di sini tuh dia juga tidak menawarkan profil XMP kedua yang punya speed dan juga voltase lebih rendah. Sehingga di sini tuh mungkin menuntut kita untuk menggunakan CPU dan juga motherboard yang cukup high end untuk mentoleransi voltase yang ditawarkan RAM ini. Untuk itu makanya gue di sini menggunakan CPU Intel Core Ultra varian K dan juga motherboard yang tergolong cukup high end sih walaupun ini B860. Ya di sini gue menggunakan motherboardnya ROG yang tentu punya harga nggak murah. So mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.